Klik Madura. Kali ini saya berada di Kabupaten Pamekasan, tepatnya di SDI Asyuhada. Barangkali ini merupakan sekolah satu-satunya yang berada di Masjid Asyuhada, Masjid Agung Asyuhada yang merupakan ikon dari Kabupaten Pamekasan. Bagaimana keseruannya? Saya akan ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Pamekasan untuk mengeksplor potensi dan prestasi apa saja yang ada di sekolah ini. I don't wanna say anything, cause if I do I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I didn't. Can we find what we're missing and compromise? So I'll keep my shoes on and not leave. We're on thin ice, winter season. Can we find a single reason not to say goodbye? Don't say we can't, oh, just don't say another word. These thoughts you've imagined aren't real, aren't adding up. You fetched your ideas. Baik, Datan, saya sudah masuk di area kegiatan ya, di Masjid Agung Asyuhada. Saya ditemani oleh Kepala SDI Asyuhada, Ustazah Irma ya. Iya, betul. Ustazah Irma. Baik, kita akan eksplor ya kegiatan apa saja pagi ini di siswa-siswi SDI Asyuhada. Baik, mari. Ustazah, ini kegiatan apa kalau pagi anak-anak? Kalau kegiatan pagi, kalau sekarang ini anak-anak mengaji ke jilidnya masing-masing. Karena memang di SDI itu kegiatan paginya ada namanya kegiatan ubudiyah. Kegiatan ubudiyah itu keibadahan. Ya betul, kegiatan keibadahan. Kegiatan ubudiyah itu terdiri dari yang pertama anak-anak setelah nyampe ke sekolah langsung ke masjid, murojaah bersama, duduk murojaah bersama. Setelah itu membaca sholawat. Setelah baca sholawat baru anak-anak mulai sholat duha. Oh, tadi ya, kita bisa lihat di cuplikan videonya ya. Betul. Terus setelah sholat duha kita kesini ya, Ustazah? Ya, anak-anak langsung diarahkan ke jilidnya masing-masing. Oh, ini bukan per kelas? Bukan, tapi ini sesuai dengan kemampuannya anak-anak. Misalkan anak-anak di kemampuannya di jilid 1 tetap di jilid 1. Seperti itu. Sesuai dengan pembinanya ya? Betul. Ada ustaz dan ustazah juga. Oke, boleh. Ini yang kecil-kecil itu dari jilid 1 ya? Kalau yang di sebelah sana itu sudah yang Al-Quran. Oh, sudah yang Al-Quran? Nah, di sebelah sana itu yang Al-Quran, yang ini masih jilid semuanya. Boleh ustazah mungkin diantar ya ke yang Al-Quran, bisa Al-Quran ya. Ini kecil-kecil ya ustazah, tapi sudah Al-Quran. Iya. Sesuai dengan kemampuan anak? Betul, di sini ada yang masih kelas 2 sudah Al-Quran. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan meskipun kecil, masih kelas 1, masih kelas 2 itu sudah Al-Quran. Iya. Berarti ada berapa jumlah muridnya ustazah? 183 dari kelas 1 sampai kelas 6. 183 yang untuk masih 6 tahun berjalan Iya, ya. betul Sekolah ini sekali. sudah luar biasa mencetak hafid dan hafidhah ya. Ya, betul. Ini Al-Quran ya saudara? Ya, ini dan 2 ini juga Al-Quran. Karena kalau terlalu banyak tidak kondusif, jadi dibagi 2. Seperti itu. Yang versi besar-besar, yang
Ya. kecil ada semua ya Ustazah? Betul Oke, sekali. setelah ini kegiatannya apa? Setelah selesai mengaji selama 30 menit, anak-anak langsung ke tahfidnya. Takbir. Ya, sesuai dengan pencapaiannya. Jadi tahfidnya itu dibagi menjadi 3 juga, dibagi menjadi kelas yang rendah, menengah, sama kelas tinggi. Kelas tinggi. Ada yang kelas istimewa juga. Kelas istimewa itu yang adalah kelas yang sudah juz 30. Jadi sudah yang melanjutkan ke juz 1, yang melanjutkan ke juz 29 itu masuk ke kelas Sudah istimewa. khatam juz 30. Betul sekali. Berarti nanti ada wisudanya setiap Iya. beberapa juz gitu ya? Ya, alhamdulillah SDI sudah wisuda sebanyak 2 kali. Kemarin di bulan yang di tanggal 2, kemarin di tanggal 2 itu kita sudah Desember? Iya, 2 Desember kemarin. Baru ya kemarin Iya, 2 Desember kemarin kita sudah mewisuda sebanyak 27 santri. Untuk yang wisuda pertama itu masih 7, yang wisuda kedua 27 santri, alhamdulillah. Oke, kalau di SDI Asyuhada ini sana sebutannya santri atau siswa? Santri. Santri ya? Iya, betul. Karena Kita ada sekolahnya menyebutnya- full day juga ya? Betul. Oke. Kita ada menyebutnya siswa, sudah kita menyebutnya santri kalau di sini. Karena kita memupuk kegiatan keagamaan mulai Betul dari sekali. pagi ya, Ya, sampai siang sore ya. siang sore. Oke, saudara. Kelihatan Klik Madura, kalau tadi kita sudah lihat kegiatan Ubudiyah yang ada di masjid dan juga dilaksanakan di halaman masjid ya, saudara ya, di samping di teras masjid itu ada kegiatan Ubudiyah. Nah, kali ini kita akan roadshow ke kelas atau ruang lokal ya. Iya, betul. Tidak banyak orang tahu ya saudara kalau di sini ada lembaga pendidikan ya. Ya, Dikiranya ada. hanya fokus di masjid saja. Iya, karena memang tempatnya terpencil, ada di belakangnya masjid. Jadi mungkin orang tahunya di belakang masjid itu sungai. Sungai, Padahal iya, betul-betul. di belakang masjid itu ada lahan yang cukup luas. Nah, di belakang itu ada berbagai macam lembaga, di Asyuhada ada PAUD, RA, SDI dan juga madrasah diniyah. Madrasah diniyah. Betul. Nah, ini memang jalan satu-satunya Jalan untuk satu-satunya untuk akses menuju ke lembaga. lembaga ya. Betul sekali. Kita lihat seperti apa karena saya juga belum pernah sampai nih saudara di sini. Ini juga ada lahan-lahan kosong yang nantinya Ya. akan dibangun SMP ya. insyaallah. Luar biasa dalam jangka waktu 6 tahun sudah Ya. bisa banyak kepercayaan masyarakat yang dilangitkan ya di sini Iya, saudara. betul. Ini langsung ada berapa lokal kira-kira? Ada 9 lokal. 9 lokal ya. Jadi ternyata ini di satu masjid tidak banyak sekali orang yang bisa mengetahui ya. Iya, Selain wali murid mungkin yang menyekolahkan anak-anaknya di sini. Ini PAUD, Oke. di sini PAUD sama RA, baru ini gedungnya SDI di sini. Ini gedungnya SDI Yang semua? ini, yang ini. Oh ini? Ya. Ternyata lahannya luas, kelihatan luas banget. Ini bener-bener kata yang saya ya, yang belum banyak orang akses Ya, banyak orang yang tidak tahu kalau di belakang itu ada lahan yang cukup luas untuk sekolah. Dan ini sudah diresmikan langsung ya oleh Ya, Bupati ya. Assalamualaikum Ustazah. Ini pelajaran apa? Pelajaran kita dengan Ustazah siapa? Ustazah Suhali. Ustazah Suhali ada berapa santri di sini? 25 santri dengan pelajaran matematika ya tadi ya. Kalau pelajaran digital sudah berjalan? Sudah. Di kelas? Di kelas tinggi. Oh di kelas tinggi ya, kita lihat juga. Ini kan banyak sekali anak-anak dari latar belakang yang berbeda tentunya ya. Seperti sistem pesantren juga pembelajarannya. Tidak lepas dari perundungan ya, bullying ada di sekolah. Bagaimana untuk dengan guru menyikapi hal tersebut? Jadi kami sebagai guru karena memang anak-anak dari masa peralihan dan dari TK ke SD, kalau dituntut dengan cara komunikasi yang banyak, insya Allah akan mudah dan mulai belajar. Jadi kita itu dimulai dengan bernyanyi dulu, kami mengajak anak-anak dengan bernyanyi sehingga anak-anak tahu Bahwa tidak boleh. bahwa perundungan itu tidak boleh di dalam Islam. Jadi memang diajak untuk menyenangkan ya, Ya. pembelajaran yang menyenangkan. Dekorasi kelasnya ini siapa yang buat Ustazah? Kami sebenarnya si gurunya, tapi memang anak-anak bantu. Melibatkan Kayak ya melibatkan juga. Di kelas rendah. karena masih kelas sudah belajar untuk belajar yang menyenangkan. Untuk bimbingan yang belum tahu membaca Ustazah. Tahu membaca, alhamdulillah untuk kelas 1 sudah berjalan. Ketika dia istirahat, kami itu meminta anak-anak untuk ke ustadzahnya. Ya, masing-masing wali ya, kelas wali ya. kelas, terutama wali kelas dan pengganti. Dibimbing betul-betul ya bagaimana anak-anak bisa membaca. Ini tuntas membaca ini. Fokus pada kita itu Iya,
di sini bukan Calistu tapi Calisa. Calisa. Membaca menulis sampai bisa. Oke, Calisa. Membaca, menulis Sampai bisa. Oke. Terima kasih saudara. Oke, kita akan berkunjung kepada lokal lainnya ya. Di lokal lainnya kita akan ikuti bagaimana proses pembelajaran digitalisasi berlangsung di SDI Asyuhada. Terima kasih saudara. Oke, saudara ini di kelas 6 ya, pembelajaran digital. Oke, kita bertanya-tanya sama saudara langsung. Assalamualaikum saudara. Dengan saudara siapa? Saudara Laili ya. Saudara Laili. Ini pembelajaran apa saudara? Matematika. Matematika. Sudah berapa lama saudara pembelajaran digital ini dimulai? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Mulai Iya, ya. tapi memang untuk Smart TV ini memang mulai tahun ini. Kalau tahun kemarin kita cuma pakai proyektor biasa. Oke. Tentu 2 tahun saudara ya, ada dampak yang dirasakan anak-anak. Di sini saudara, ya. Bagaimana menurut antum saudara ini pendapatnya terkait dengan dampak anak-anak setelah pembelajaran digital? Saya pribadi, kalau memakai digital anak-anak lebih belajarnya lebih menyenangkan, tidak membosankan seperti itu. Jadi tidak memakai fokus ke papan tulis saja. Fokus ke apa yang dia Iya. ucapkan Jadi saudara. anak-anak itu Don't say belajar we sambil can't, Belajar oh, sambil just bermain don't ya. Juga ruang kelasnya bagus, kelihatan dekoratif, dibuat sebagus mungkin ya saudara ya. Dampak untuk respon wali murid terhadap adanya pembelajaran digital. Tentu ini kan rata-rata di wilayah perkotaan ya, Iya. sudah tidak asing lagi saudara. Bagaimana respon Alhamdulillah wali santri di sini sangat mendukung sekali terhadap kegiatan apapun yang dilaksanakan sekolah. Kata mereka kalau misalkan ini terbaik untuk santri, mereka akan melakukan. tetap mendukung ya. Oke. Saudara wali kelas juga di sini. Wali kelas. Siapa yang buat dekorasi-dekorasi di sini? Kayaknya lebih ke numerasinya ya, lebih penuh dengan perkalian-perkalian ya. Kalau ini anak-anak sendiri, tapi saudara yang mendistribusikan. Bersama. Ini ya saudara, ada punishment-nya, ada juga reward-nya. Dapat nilai 100 jika anak-anak tetap reward. Kalau punishment kan ada jika ada yang melanggar maka di situ akan diberikan poin untuk punishment. Tapi harus disiplin ya. Disiplin semua enggak? Ini disiplin ya. Kalau yang senyum-senyum masam ini biasanya nih kurang disiplin ini ya. Oke. Ustazah, ini juga ada uniknya lagi ternyata di sini juga ada galon setiap kelas ya. Jadi disediakan. Ini dalam rangka apa Ustazah digalakkan seperti ini? Tersedia minuman siang sore. Lebih kondusif, lebih happy. Karena biasanya santri bawa air ya, botol mineral sendiri, nanti bisa direfill. Apa di sini juga tersedia barokah, air barokah? White and see. Kita nanti akan cicipi di sesi podcast ya. Terima kasih Ustazah Irma dan Ustazah Laili. Kita sudah diajak untuk berkunjung di SDI Asyuhada. Barangkali banyak sekali orang yang belum tahu ya terkait dengan bangunan yang ada di belakang masjid. Nanti kita akan bahas program apa saja yang ada yang diterapkan di SDI Asyuhada bersama Kepala SDI Asyuhada Ustazah Irma dalam sesi podcast bersama saya. Selamat pagi, semangat pagi Tretan Klik Madura, masih bersama saya Ila Sabila dalam program Lensa Sekolah Kita. Kali ini dalam sesi podcast sudah bersama Kepala SDI Asyuhada. Kita akan bertanya terkait program apa saja yang menjadi nilai jual terhadap sekolah, terhadap masyarakat, sehingga banyak sekali murid di SDI Asyuhada. Kepada Ustazah Irma ya, bagaimana itu Ustazah? Mungkin kalau langsung program masih kurang itu ya. Mungkin saya ceritakan Betul, dari awal sejarahnya ya. sejarahnya SDI dari awal Boleh, ya. boleh.
Baik, SD Asyuhada ini dibangun dari tahun 2018 dan untuk tahun pertama kita menerima hanya 14 santri. 14 santri. Iya, untuk awal itu tahun pertama, tahun kedua kita menerima 14 santri. Setelah itu tahun ketiga kita mendapatkan 20, baru tahun keempat kita bisa membuka 2 rombel kelas 1 dan 2. kelas 1A dan 1B. Oh, 1A itu. dan Iya, 1B. baru tahun Berarti keempat. dimulai dari satu lokal dulu ya? Iya, awalnya dari lokal Ustazah, dulu, dari awal baru sampai tahun ke-6 ini alhamdulillah kepercayaan wali santri semakin tinggi, maka SDI sudah total sekarang itu sebanyak 9 rombel dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bertahap ya, Ya, betul dan sudah sekali. 6 tahun. Ya, di sudah sini. 6 tahun alhamdulillah. Untuk tahun depan ini akan mewisuda satu angkatan. Kelas, satu angkatan ya? Angkatan pertamanya kita, insya Oke, Allah luar nanti. biasa sekali Tretan. Kalau tadi kita sudah lihat cuplikan video mulai dari ekstrakurikuler, lalu program-program yang dijalankan Ya, di begitu. SDI Asyuhada. Asyuhada ya. Ya. Dan tidak banyak orang tahu bahwa di SDI Asyuhada ini terdapat bangunan sekolah. Ini bangunan sekolahnya baru ya, Ya. Ustazah ya? Untuk yang bangunannya ini, yang 2 lantai ini baru diresmikan oleh Bupati kita pada tahun 2022, tahun kemarin. Nah, berarti ini umurnya sudah 1 tahun. 1 tahun ya, begitu. baru 1 tahun dan nantinya akan mengeluarkan angkatan baru. Ya, angkatan dari pertamanya SDI kita. Asyuhada. Begitu. Baik, bagaimana programnya Ustazah? Untuk baik, menjadi nilai jual bagi Ya, masyarakat. untuk di SD Asyuhada di sini kita bagi menjadi program harian, program mingguan dan program bulanan. Kalau program hariannya kita dari awal pagi anak-anak itu nyampe ke sekolah langsung ke masjid. Jadi kegiatan dari jam 7 sampai jam setengah 9 itu berpusat di masjid semuanya. Jadi anak-anak masuk ke masjid langsung murojaah, setelah murojaah baru pembacaan sholawat, setelah pembacaan sholawat anak-anak baru berdiri untuk sholat duha secara berjamaah. Berjamaah. Ya, Oke. seperti yang Tadi cuplikan videonya ya, begitu kita ya. bisa lihat di sana Tretan. Ya, jadi setelah sholat duha ada penyampaian kultum dari gantian guru-guru itu menyampaikan kultum terkait adab-adabnya santri seperti ketika memasuki masjid kita membaca doa, turun dari masjid bagaimana adabnya. Jadi penyampaian kultumnya itu secara bergantian oleh Sesuai guru-guru. dengan visi misi sekolah ya. Betul sekali. Nah, Oke, berakhlakul karimah dan juga beradab. beradab. Beradab dan berilmu. Kalau di Beradab SDI dan di sendiri berilmu, visi misinya itu beradab dulu baru berilmu. Jadi Jadi begitu. kalau sudah ada mantap nih, Ilmunya, kita tingkatkan insya Allah. ke ilmunya. Ya, Oke. begitu. Baik Ustazah. Ya, jadi setelah setelah sholat duha baru anak-anak mulai mengaji secara per kelompok, per jilidnya. Nah, saya cerita sedikit tentang mengajinya. Kalau dulu itu masih tahun pertama, tahun kedua kita masih menggunakan metode yang masih masih biasa saja. Dan setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita adakan pengamatan, kita adakan evaluasi. Kok anak ini masih tetap ya. mengajinya tidak ada perkembangan. tidak ada begitu perkembangan. ya, Ustazah? Anak-anak 1 tahun itu masih tetap di 1 jilid itu saja. Makanya kita adakan perubahan, kita komunikasikan dengan yayasan. Akhirnya kita menggunakan satu metode tilawati namanya. Metode tilawati. Nah, di metode tilawati itu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu klasikal, yang tadi menggunakan alat peraga. Nah, itu namanya metode klasikal. Setelah itu baca simak. Kalau baca simak itu ada santri yang membaca, yang lain menyimak bacaannya santri. Baru setelah itu Koreksi bareng-bareng. ya, setelah itu juga namanya setoran Setoran ke hafalan. setoran mengaji. mengaji. Ya, kalau dulu awal tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu masih setoran biasa. Ada metode yang kita pakai. Metode yang lain ya. Ya, makanya alhamdulillah setelah dievaluasi penggunaan metode ini dirasa lebih baik Lebih daripada efektif ya, daripada tidak menerapkan metode. Ya, nah setelah anak-anak menggunakan metode ini bisa 2 bulan, 3 bulan itu bisa naik jilid. Jadi yang biasanya ditempuh 1 tahun, 2 tahun bisa ditempuh Beberapa 2 bulan bulan saja. ya, begitu 2 bulan ataupun 3 bulan. Ya. Dan itu merupakan salah satu upaya dewan guru atau Ya. sada untuk memberikan yang terbaik Yang ya terbaik bagi untuk santri. Ya, Oke, setelah itu sada kan istirahat ya tadi jam Iya. 9-an. Sebelum istirahat masih ada tahfidz. Masih ada tahfidz. Iya, masih ada Oke, setoran tadi hafalan kita dulu. sempat lihat di masjid itu ya berbagai kegiatan sudah dilakukan. Ya, jadi ketika tahfidz kita sama menggunakan metode tilawati juga. Jadi anak-anak setiap hari itu menyetorkan hafalan sebanyak minimal 1 ayat. 1 ayat. Ya, ke guru-guru tahfidz masing-masing. Jadi Seperti itu. apa ada jenjang ayatnya Ustazah, tiap kelas itu Ya. harus Bukan tiap kelas, tapi tiap kemampuannya anak-anak. kemampuan anak-anak. Tiap kemampuannya anak-anak. Jadi kita bagi dari kelas rendah, kelas sedang, kelas tinggi, dan kelas istimewa. Oke, berarti
Tapi Jadi- tidak ada apa itu namanya saja? Tidak ada setoran khusus bagi kelas 1, 2, 3. Oh, ada target memang, Oh, ada target. target. Untuk kelas 1 saya contohkan kelas 1 itu targetnya dari Anas sampai At-Takatsur itu. jadi- Kalau yang lebih tinggi kelas 2 itu semakin tinggi Semakin hafalannya. tinggi gitu. hafalannya sampai sama sudah selesai ya, bisa Iya. melanjutkan. Ya, dan alhamdulillah kemarin kita juga sudah mewisuda sebanyak 27 santri. Menghafal juz 30, juz 1 dan juz 28 gitu. Iya, Berarti 3 juz totalnya ya, iya, Saudara? betul. Dan bahkan itu kelas 2. Kelas 2 itu hafal 3 juz, alhamdulillah. Kelas 2 ya? Kelas 2-nya Kelas yang dua. kemarin yang Luar kita biasa. wisuda itu kelas 2 menghafal 3 juz, alhamdulillah kemarin. Bisa kita bilang ini sekolah yang berbasis pesantren kalau Nah, dari kegiatannya ya. Cuma tinggal asramanya ini yang belum ada. Tapi kalau untuk anak SD kayaknya belum ya, Masih Ustazah ya. belum, masih belum. Ya, semoga nanti next. Ada perkembangan ya. Ya. Selanjutnya Ustazah. Ya, setelah kegiatan kegiatan Ubudiyah selesai, kita anak-anak istirahat dari jam setengah 9 sampai jam 9 anak-anak istirahat, bisa beli-beli, bisa bermain bola di sini. Terbiasa seperti itu, baru jam 9 anak-anak masuk ke kelas masing-masing untuk menerima pelajaran. Dari jam 9 sampai jam 11. Oke, formal ya berarti Iya, sudah. formal. Nah, tapi memang kalau di SDI ini kan pelajarannya bukan hanya di Lingkup umum saja. IPA, iya, kita ada matematika. mulok semacam bahasa Arab, akidah, akhlak, fikih dan lainnya kita juga ajarkan di sini. Makanya semi pesantren. Semi pesantren ya, Iya. betul-betul. Begitu. Jadi jam pelajarannya anak-anak itu dari jam 9 sampai jam 11. 11. Baru jam 11 anak-anak itu istirahat kembali untuk persiapan sholat zuhur. zuhur. Ya, jadi anak-anak pulang dari sekolah itu sudah dalam keadaan selesai sholat Sholat zuhur. zuhur. Ya, Jadi sudah sholat zuhur. tuntas setengah hari Iya, seperti itu ya, seperti Ustazah. itu. Oke, kalau sudah tadi program kegiatan belajar mengajar, digitalisasi, Iya. untuk literasi sendiri di sini, apa yang diupayakan Dewan Guru untuk menumbuhkan minat baca anak-anak? Ya, alhamdulillah kalau untuk literasinya anak-anak itu memang kalau di sini masih kurang, makanya upayanya kami itu di kelas itu sudah ada pojok baca. Dan setiap juga kita juga ada program 1 bulan 1 kali ke perpus per kelas. Per kelas. Iya. Jadi anak-anak wajib mengunjungi perpustakaan. Tapi dari kegiatan literasi itu ada dampak tersendiri Ustazah, Iya, yang jadi bisa dirasakan. minatnya anak-anak ketika kita sudah mengadakan program seperti itu, minatnya anak-anak itu semakin timbul, semakin semakin Tumbuh ya. tumbuh sendiri. dan untuk membacanya itu juga semakin Ada bisa. kesadaran tersendiri bahwa literasi ini memang dibutuhkan ya. Iya, betul. Oke. Ada lagi Ustazah ekstrakurikuler, kalau tadi kita lihat cuplikan videonya ya, ada pramuka, Iya. lalu ada silat. Ada Itu silat juga. ada guru khusus dari sini atau memang guru dari luar? Ya, kita memaksimalkan di dalam, tapi memang kalau sudah di dalam tidak bisa, kita mengundang dari luar. Memang untuk yang dicuplikan tadi cuma hanya pramuka, pencak silat dan memanah. Memanah ya, ada Iya. juga memanah ternyata Iya. tretan di sini. Iya. Unik sekali, jarang sekolah yang memiliki ekstrakurikuler memanah Iya, ya. Ini iya. gurunya langsung dari sini. Enggak, kalau memanah kita mengundang dari luar. Oke, Ya. mengundang dari luar. Selain 3 ekstrakurikuler tadi, kita juga ada ekstrakurikuler tilawah. Oh, tilawah. Banjari juga yang tadi penyambutan Oke, di depan. penyambutan, Nah, Banjari ini ada 2. Banjari itu kalau minatnya anak-anak di bidang menabuh alat rebana, maka ke Banjari. Kalau minatnya anak-anak di suara, ditarik suara, ke nasyid. Jadi Oh, kan nasyid. ya. Jadi dibagi 2 ya. Iya, Banyak dibagi. sekali berarti program-program yang menjadi nilai jual bagi masyarakat untuk Iya. bisa menyekolahkan anaknya di SDI Asyuhada. Bukan hanya karena masjidnya ya, Iya, ikoniknya ya, betul. tapi karena memang berkualitas Iya. dari segi ekstrakurikuler maupun kegiatan belajar mengajar. Iya. Baik Ustazah Irma, ini sudah berapa bulan di sini? Sudah berapa tahun? Kalau saya alhamdulillah mulai SDI berdiri, saya sudah diamanahi untuk menjadi guru, awal menjadi guru, untuk menjadi kepala sekolah baru Juli kemarin. Baru Juli kemarin. Iya. Untuk beberapa bulan ini, Iya. apa pola kepemimpinan yang Ustazah Irma terapkan di sini? Kalau pola kepemimpinan, saya intinya ingin yang terbaik untuk untuk santri, dan juga saya juga menerapkan bagaimana santri itu menekankan untuk beradab dulu baru keilmuan. Berilmu, Iya. iya. Karena saya sampai bilang gini ke anak-anak, guru-guru di sini tidak akan memarahi kamu ketika kamu tidak hafal perkalian. Tapi guru-guru di sini akan memarahi kamu ketika adabmu kurang, nak. Begitu. Jadi itu. Karena penanaman nilai karakter anak sejak Ya. dini memang penting ya Ustazah ya. Betul. Bukan berarti kita mengecampingkan perkalian, tapi yang lebih ditekankan memang di adabnya kalau di dan sekolah akhlak. ini. Karena memang orang tua menitipkan anaknya untuk Betul. bagaimana membentuk karakternya ya ke Ya, sekolah. betul. Dan juga karena memang setelah ini kita akan meluluskan 1 alumni, maka
kita juga harus memikirkan juga kira-kira alumninya kita itu kompetisinya jadi apa saja yang harus jadi sesuai dengan yang kemauannya yayasan. Maunya yayasan itu lulusannya SDI itu yang pertama gerakan sholatnya Yang baik ya. Tadi ada Baik. bekel baca juga sampai ada bengkel sholat juga. Bekel sholat ya. Jadi sholatnya anak-anak juga harus diperhatikan karena memang sholat itu yang akan Hisap. dihisap pertama kali di akhirat. Jadi yayasan itu mewanti-wanti kita untuk memperbaiki gerakannya anak-anak juga bacaannya. Makanya anak-anak itu sekarang sudah dibiasakan membaca bacaan sholat dengan artinya biar semakin khusyuk. Karena kalau sudah tahu artinya, oh artinya sujud itu begini, maka anak-anak semakin khusyuk. Semakin khusyuk Ya. untuk melaksanakan ibadah Ya, saudara ya. begitu. Jadi setelah sholat, kompetensi yang kedua yaitu mengaji. Jadi harapannya ketika sudah lulus dari SDI, anak-anak bisa lancar mengaji. Yang terakhir dari segi hafalan. Tujuannya juga keinginannya kami ketika anak-anak sudah lulus itu minimal menghafal 1 juz dari SDI itu. Jadi bisa mencetak generasi yang Qurani, Ya, beradab betul dan sekali. berilmu. Ya, Ustazah begitu. ya. Oke, untuk harapan ke depannya Ustazah, bagaimana? Ini kan sebelum harapan ini, di tengah banyaknya murid tentu perundungan ini tidak bisa kita kendalikan Ya. di dalam lingkungan sekolah tanpa pengawasan. Ya, betul. Lalu upaya apa yang Dewan Guru lakukan di sini untuk mencegah perundungan itu ada di lingkungan sekolah? Ya, tidak bisa kita pungkiri perundungan yang kemarin-kemarinnya itu masih marak dan juga memang ada sebagian di sini juga mengalami perundungan, tapi memang perundungannya bisa dikatakan tidak terlalu parah. Makanya ketika sudah menemukan kasus seperti itu, kita kumpulkan bersama-sama, kan sudah ada kegiatan Ubudiah tadi, ada kegiatan Kultum tadi. Nah, kita mewanti-wanti anak-anak, oh perundungan ini sangat merugikan, bukan hanya merugikan satu pihak saja, tapi pihak yang lain juga akan dirugikan. Kita ibaratkan seperti ini, bagaimana jika perundungan itu terjadi kepada diri kita? Kita misalkan seperti ini kepada anak-anak. Kita misalkan, jadi anak-anak itu kita ajak berpikir, nak, kalau kita merundung teman kita, coba ketika kita dirundung teman apa yang akan terjadi? Sakit apa tidak? Yang dirasakan Ya, ya. apa yang kita rasakan? Nah, ketika anak-anak sudah diajak berpikir seperti itu, bukan hanya berpikir, oh ini loh efeknya gini-gini, tapi kita ajak merasakan, oh ini dampaknya perundungan bagi kita sendiri tuh kayak gini. Nah, ketika sudah tahu, anak-anak bisa, oh sebaiknya hal perundungan ini sebaiknya jangan kita lakukan. Nah, itu salah satu upayanya kami. Selain juga seperti yang disampaikan oleh Ustazah Suhai tadi, kita ajak anak-anak bernyanyi, bagaimana bahayanya perundungan seperti apa. Nah, jadi ada berbagai macam cara yang kita dilakukan agar pengendalian perundungan itu Betul. tidak menjadi kebiasaan di Ya. lingkungan sekolah. Ya. Apa harapan Ustazah Irma ke depannya untuk Kedepannya. SDI Asy-Syuhada? Untuk SDI Asy-Syuhada, harapan saya untuk SDI semakin dipercaya wali murid, anak-anaknya juga semakin beradab, juga anak-anak juga semakin semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah juga. Intak dan inteknya Iya, ya. betul. Nah, karena memang di sini memang yang ditonjolkan itu dari segi akhlaknya. Jadi semoga ya semakin ke depan semakin baik. Semakin baik saja. Oke. Terima kasih Tretan, itu tadi obrolan singkat kita bersama Ustazah Irma, Kepala SDI Asy-Syuhada. Jangan lupa untuk menyekolahkan anaknya di SDI Asy-Syuhada karena berbagai program yang diterapkan tadi sudah mulai terasa dampaknya ya. Tidak hanya bagi Dewan Guru saja tapi juga bagi santri yang bersekolah di sini. Kita sebut santri ya, Sobat Iya, ya. betul. Oke. Terima kasih Tretan Klik Madura. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah kita hanya di kanal YouTube Klik Madura yang akan tayang setiap hari. Program ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Dari saya dan Ustazah Irma, kita bisa salam lensa sekolah, Ya, Ustazah. baik. Salam, Salam lensa sekolah kita. Terima kasih Tretan Klik Madura, terima Ya. kasih Ustazah Irma. Ya, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.